Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Aris Widadi selaku kepala sekolah yang saya hormati dan Bapak Ibu guru teman sejawat di SDN Gunung Rejo 01 yang saya hormati, bahwa saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, insya Allah semoga berguna untuk terutama anak-anak didik kita. Hari ini materinya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Saya izin berdiri nih Pak Ibu, izin Pak. Sebelum dimulai, saya ingin memperlihatkan satu video. Nanti saya minta komentar Bapak Ibu guru ya. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial. Tadi Bapak Ibu sudah saya perlihatkan salah satu video pembelajaran di program ini adalah video pembelajaran pendidikan di era kolonial. Nah, setelah kita lihat tadi, saya ada beberapa pertanyaan. Ayo kita jawab. Nah, bagian mana yang paling menarik dari video tadi menurut Bapak Ibu? Oke, siapa yang mau jawab? Yang paling menarik mana Mas Indri? Apa pembelajarannya waktu zaman dulu? Bisa? Oh. Yang paling menarik mana betul? Model baju zaman dulu ya. Pembelajarannya modelnya, jangan-jangan model pembelajarannya kok sama. Nah, kalau dilihat dari video tadi, muncul di pertanyaan kedua, apa tujuan pendidikan yang didapat dari video ini pada zaman kolonial? Kira-kira tujuannya apa pas pendidikan zaman kolonial? Mencetak bupati, mencetak pegawai-pegawai untuk mensukseskan program atau kegiatan untuk memperoleh pendapatan dari perusahaan-perusahaan Belanda ya. Tidak ada yang namanya tujuannya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, tidak ada. Kalau persamaan dan perbedaannya apa? Tadi kayak apa itu? Samanya apa? Perbedaannya apa? Kalau dengan zaman sekarang itu pembelajarannya tadi. Jadi utama kerja. Iya. Tadi dilihat pembelajarannya juga masih sebenarnya sama setiap hari kok. Masih apa namanya? Ceramah. Ternyata zaman kolonial dulu juga masih ceramah. Berarti sama aja. Berarti belum begitu berkembang. Nah, tujuannya tadi kan di video itu banyak sekali dikatakan pendidikan yang merdeka, yang memerdekakan. Nah, intinya dari guru penggerak ini ingin menggerakkan seluruh teman-teman sejawat guru di Indonesia untuk menjadikan pembelajaran itu pembelajaran yang merdeka, jadi fokus hanya untuk anak. Jadi intinya anak itu sebagai pusat dari pembelajaran. Nah, maunya anak belajar gimana? Nah, kita nanti sebagai guru, sebagai fasilitator. Jadi diminta untuk melakukan perubahan. Kok berpuluh-puluh tahun bisa merdeka, kok intinya kok juga masih sama pembelajarannya, kok masih sama kayak zaman kolonial. Insya Allah sedikit-sedikit bisa nih Bapak Ibu. Kalau langsung adil gitu ya namanya gitu ya tidak bisa. Nanti kalau sedikit-sedikit bisa kita mengarah ke kebaikan. Nah, untuk sekarang Kementerian Pendidikan semuanya sedang mengarah kembali ke Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Dulu sempat teori-teori pendidikan, pembelajaran itu ikut teori-teori barat. Semuanya ikut teori-teori barat. Tapi mulai sekarang di era Pak Nadiem ini
berpikiran, toh kita punya tokoh yang sangat hebat, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa kita tidak meneladani beliau? Jadi intinya kita kembali lagi ke pemikiran-pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ki Hajar Dewantara itu membedakan yang namanya pengajaran sama pendidikan. Ini bacanya gimana ya? Otherwise sama avoiding, atau apa ya? Bener enggak ya? Karena beliau sekolahnya di Belanda, jadi semua teori-teorinya kebanyakan teori Belanda, tapi disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Kalau pengajaran itu, intinya pengajaran itu salah satu proses dari pendidikan. Jadi pengajaran ada di dalam pendidikan. Kalau pengajaran itu proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Jadi intinya kecakapan hidup, bukan hanya materi, tapi intinya untuk kecakapan hidup. Tapi untuk pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, dasar-dasar pendidikan hanya tuntunan dalam hidup, anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau zaman dahulu, kalau dulu teorinya itu ya Pak, ada siapa tuh kertas putih ya Pak. Anak diibaratkan sebagai kertas putih. Nah, kita sebagai guru, saya tabula rasa atau apa ya Bu? Ya, tabula rasa gitu. Anak itu sebagai kertas putih bersih. Nah, masuk ke sekolahan, kita sebagai guru itu ingin menuliskan sesuka kita, sekewajiban kita yang kita anggap baik untuk anak itu, kita inginkan anak itu seperti apa, lah kita tulis di kertas putih itu. Nah, kalau sekarang dari pemerintah menginginkan perubahan, memang namanya perubahan ada wah cocok, wah nggak cocok gitu. Kalau model sekarang itu kayak kertas, anak itu kita ibaratkan kertas, tapi bertuliskan tulisan yang samar-samar. Nah, kertas yang tulisannya masih samar-samar. Nah, kita sebagai guru menuntun potensinya anak itu, di mana kata-katanya yang kita tebalkan yang menurut kita baik, yang kurang baik kodratnya kita berusaha untuk menekan agar itu tidak tumbuh. Jadi kita tidak memaksakan anak itu harus apa, harus jadi apa. Tugas kita hanya menuntun untuk mencapai kebahagiaan. Kalau kodrat itu di Ki Hajar sendiri memberikan dua macam kodrat. Nah, tadi saya bicara ngalur kodrat apa aja. Nah, di Ki Hajar Dewantara itu menerangkan bahwa anak itu bahwa kelahirannya itu sebagai kodrat alam. Nah, kodrat alam itu lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Jadi kodratnya anak Pundung Rejo sama kodratnya anak pesisir Pantura sana beda. Jadi tidak bisa menyamakan. Kalau di Indonesia kodratnya anak Indonesia bagian barat sama kodratnya anak Indonesia bagian timur ya beda. Kita tidak bisa menyamaratakan gitu. Nah, kalau kodrat zaman itu adalah perubahan dari waktu ke waktu bila melihat dari kodrat zaman saat ini, berarti pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Nah, kalau kodrat zaman itu anak
dihadapkan untuk menghadapi kondisi perubahan zaman. Nah, kalau anak terkait abad 21 ya teknologi. Tidak bisa kita menekan anak untuk tidak mengikuti teknologi. Nah, kadang gitu kadang kita kalah. Kadang saya sama anak kelas 6 itu kalah loh. Anak-anak kok tahu ini ya, kita harus menyesuaikan. Nah, kalau dirasa bagus kita tuntut ke arah kebaikan, kalau kurang bagus kita memberikan pandangan ini buruknya seperti ini. Anak memutuskan sendiri. Tapi ketika itu buruk, kita berhak untuk memberhentikan atau memberitahu bahwa ini benar-benar buruk seperti itu. Tapi intinya kita menuntun dulu anak-anaknya. Sekarang budi pekerti. Kalau budi pekerti kan perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Nah, dalam hal budi pekerti ini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa tanggung jawab pendidikan itu bukan sepenuhnya di sekolah. Jadi tanggung jawab pendidikan bukan sepenuhnya di sekolah. Biasanya kalau kita sini pada umumnya, karena saya juga sering menerima borong di Pak Reza, Mas Hendri sudah menemui belum? Borong Mas Hendri, biasanya kalau pendidikan tidak bisa seperti itu, karena waktu anak di sekolah itu berapa persen loh? Paling cuma tidak ada 25% di sekolah, sementara 75% waktunya di rumah. Nah, di sini pentingnya tauladan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah pernah dengar gimana profil pelajar Pancasila? Di buku, di internet? Belum pernah, Pak Bu? Oh, sekarang baru ini benar nih. Tidak apa-apa, yang penting tahu, nanti kita berkolaborasi untuk mensukseskan ini di anak didik kita di anak Gunung Rejo 01. Nah, profil pelajar Pancasila itu capaian yang ingin diinginkan dan dibentuk oleh bangsa Indonesia terhadap siswa-siswa putra-putrinya. Nah, ini profil pelajaran Pancasila, ini ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini tugas kita bersama sebagai contoh panutan. Bukan hanya tugas Munarni, guru agama, bukan. Ini tugas kita bersama untuk semuanya. Kedua, berkebinekaan global. Jadi anak-anak diharapkan mampu untuk menghilangkan perbedaan, menghilangkan rasa berbeda. Perbedaan tidak bisa yang rasa berbeda, sehingga memunculkan rasa persatuan dan kesatuan secara global, tidak hanya negara tapi secara global. Kedua, profil pelajar Pancasila yang ketiga, suka bergotong royong. Jadi anak-anak kita diharapkan menjadi anak yang pandai suka bergotong royong. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu anak-anak mampu memberikan pemikirannya yang inovatif terhadap suatu hal kemajuan. Misalnya ada masalah ini, anak-anak bisa menemukan ini. Jadi anak-anak bisa muncul rasa kreativitasnya. Nah, profil pelajaran Pancasila bernalar kritis. Kalau bernalar kritis itu contoh paling gampang itu Bapak Ibu mesti punya grup keluarga. Nah, kalau grup keluarga itu ada share-sharean enggak? Ada enggak begini? Ada share-sharean. Nah, ada share, langsung share. Ada share,
tidak di cross check kebenarannya. Nah, benar kritis itu seperti itu. Segala informasi mampu dia filter sehingga anak itu bisa menilai, nah informasi ini benar nggak, bagus nggak, nah, gitu. Benar kritis. Dan selanjutnya adalah mandiri. Anak ini bisa mandiri terjun ke dalam masyarakat. Yang terakhir itu adalah mandiri. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, untuk menyukseskan profil pelajar Pancasila itu di guru penggerak kami mempunyai kewajiban sebagai peranan kami sebagai guru penggerak. Sebenarnya nanti semuanya nantinya intinya jadi guru penggerak insya Allah. Karena ini programnya nanti buka terus. Ada peran guru penggerak untuk menyukseskan profil pelajaran Pancasila. Ada nilai-nilai guru penggerak untuk menyukseskan profil pelajar Pancasila. Nah, peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ada 4. Satu itu menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, intinya itu mewujudkan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Well-being itu ekosistem pendidikan yang baik mensupport ke anak gitu. Anak sampai ke sekolah sudah suasananya itu pas, prepare untuk belajar. Nah, semua yang dibutuhkan anak untuk belajar itu sudah ada disiapkan. Kenyamanan, lingkungan yang nyaman, teman-teman yang toleran, kayak gitu. Intinya kita harus mewujudkan seperti itu, menjadi pemimpin pembelajaran. Kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini membuat komunitas belajar yang aktif di sekolah maupun lingkungan sekitar. Jadi harus mengajak orang lain untuk menjadi satu komunitas untuk giat belajar. Tidak harus pertama satu sekolah, habis itu melebar untuk menggerakkan komunitas yang lain. Nah, selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain. Nah, coach bagi guru lain itu yang memberikan apapun ilmu yang dimilikinya, baik kadang kita merasa penting atau nggak penting, tapi kan untuk orang lain kan kadang juga penting. Jadi kan kita harus mau untuk menjadi pelatih untuk guru lain. Selanjutnya keempat, mendorong kolaborasi. Jadi saya sendiri tidak boleh bekerja sendiri di sekolah. Nah, kalau saya tidak mengajak Bapak Ibu berkolaborasi seperti ini, itu juga tidak benar, tidak dibenarkan. Jadi harus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder di sekolah maupun lingkungan sekolah, dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Bapak Ibu Guru, teman sejawat, dengan Bapak Ibu lingkungan, dengan pengawas, dengan orang tua. Jadi semuanya harus kita dorong untuk saling berkolaborasi, intinya untuk mensukseskan pembelajaran. Terakhir adalah meningkatkan kepemimpinan murid. Nah, anak-anak kan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kemandirian ya. Kita harus selalu berupaya untuk meningkatkan tersebut. Nah, peran guru penggerak untuk menyukseskan itu ada 5 tadi: menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, meningkatkan kepemimpinan. Dari 5 ini kira-kira yang sudah kita laksanakan berapa nih Bapak? Bisa berani jawab nggak? Ayo. Yang 1 sudah belum? Sudah. 2? Udah. Kakak kita juga sudah dulu ada, dan pertemuan ada. 3 udah belum? Udah? Ada yang udah, ada yang belum. Nanti kita semangat saling belajar nih. Kalau 4 sudah, saya balik jawab sudah. Kita kompak sekali kok. Nanti sudah.
Kalau 5, meningkatkan kepemimpinan murid? Enggak, belum. Udah. Ya, ini harus kita giatkan. Udah pernah, pokoknya pernah. Enggak seperti itu. Jadi kita giatkan seperti itu. Oke, Bu. Selanjutnya setelah peran adalah nilai guru penggerak. Nah, nilai guru penggerak. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, guru penggerak itu tidak harus saya, tidak harus Reza Istiawan itu enggak. Jadi intinya semua guru kedepannya diharapkan menjadi seorang penggerak di lingkungannya. Kebetulan saja baru saya yang ikut pelatihan. Nanti saya tugasnya membagikan ilmunya ke bapak ibu guru lain. Nah, gitu. Mentransfer ilmu. Oke. Nah, kalau nilai guru penggerak untuk menyelesaikan itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Kalau mandiri itu apa, Bapak Ibu? Apa kayaknya? Kelihatan buatan biru nih. Iya. Jadi kalau mandiri sebagai guru penggerak itu motivasinya harus mampu diproduksi dan dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri. Nah, tidak harus diminta gini baru gini. Oh, tidak gini ya segini, tidak boleh, harus mandiri. Kedua, reflektif. Jadi mampu mengevaluasi pengalamannya sehingga bisa menjadi pembelajaran untuk perannya di masa depan. Nah, loh ini kok tidak cocok, kita refleksi, kita bagi, ketemu cocoknya kita bagikan ke teman-teman. Kolaboratif, membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan. Nah, ini yang ditekankan kolaboratif. Kita tidak boleh dan tidak bisa kerja sendiri. Semuanya harus bersama-sama. Nah, saya belum bisa ini, tanya Mas Hendri bisa, ayo bareng-bareng ketemu caranya seperti ini. Kok anak butuhnya ini, saya belum bisa mengadakan, nanti ngobrol di kantor, nanti Pak Haris bisa membantu. Nah, itu namanya kolaborasi seperti itu, Bapak. Keempat, inovatif, memunculkan gagasan baru tepat guna terkait situasi tertentu. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu, nah kita harus solutif. Jadi tidak boleh terpaku. Wah, kok tidak bisa gimana kita. Nah, solutif. Kalau bingung ya terapkan kolaboratif itu tadi. Nah, selanjutnya semuanya itu intinya berpihak pada murid. Nah, semua yang kita lakukan harus berpihak pada murid, mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Nah, inti dari budaya positif ini, kita membentuk suatu pembiasaan anak yang benar. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk merefleksikan. Bukan berarti saya berdiri di sini benar, tapi kita belajar bersama-sama. Semoga bisa benar ya ketujuannya awalnya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru melakukan perubahan paradigma terkait tentang disiplin. Nah, kalau di sekolah yang kita inginkan sih anak-anak yang disiplin, ya? Disiplin, semuanya intinya disiplin. Nah, apakah disiplin yang kita terapkan itu benar enggak itu? Kemarin saya sebelum dapatkan ini kan saya merasa mendisiplinkan anak yang sudah saya lakukan bertahun-tahun itu benar. Tapi setelah mendapatkan ilmu ini kok saya jadi bertanya-tanya, kemarin itu benar enggak gitu. Pertama,
meninjau ulang bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Nah, disiplin menurut Bapak Ibu guru gimana? Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid itu sebenarnya cuma ilusi. Nah, kenapa dijelaskan di sini? Maaf. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi sebenarnya anak itu sedang mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi intinya ketika anak merasa kita bisa mengontrol anak, sebenarnya anak itu baru mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Jadi setelah itu ketika anak itu tidak mengizinkan untuk dikontrol, nah terjadi pemberontakan seperti itu. Nah, ini yang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kalau saya dulu menganggap penguatan yang saya lakukan pada siswa itu lebih efektif dan bermanfaat. Nah kok di sini kok itu sekedar ilusi gitu. Itu muncul dalam hati saya loh, kok sekedar ilusi. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah di sini kita tidak boleh mengontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, semuanya biasanya terserah Pak Guru aja, gitu kan? Jadi semuanya terserah Pak Guru aja. Semua kita kontrol, ketika anak tidak mau dikontrol, bubar lagi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita sering berkata, loh, kamu itu kok kayak gini? Apa bagus? Nah, kita kadang kan mengkritik seperti itu sehingga anak merasa bersalah gitu. Kadang guru, kita sebagai guru ucapan sendiri kan ucapan kelihatannya halus sebenarnya membekas dalam hati anak. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Ini menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Nah, intinya ini, kita tidak boleh menjadikan anak buruk tentang diri mereka. Nah, dengan kritik dan membuat orang merasa bersalah ini kita tidak boleh. Karena anak itu menjadi merasa buruk tentang dirinya. Anak kalau sudah merasa buruk tentang dirinya, bagaimana dia bisa menilai kebaikan dirinya? Kan tidak bisa. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering saya lakukan juga ini. Nah, jujur melakukan enggak Bapak Ibu? Memaksa ke anak-anak. Jadi kita tidak berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Kalau kita bisa mau jujur, sebenarnya memaksa anak itu tidak bisa jangka panjang. Sering kita paksa ini, besok lagi, paksa ini lagi. Murid saya juga ada seperti itu Bapak Ibu. Saya alami sendiri. Nah, itu tadi perubahan paradigma yang dari awal kita harus kita lakukan. Selanjutnya, nah, ini tadi dari hal-hal tadi kita bisa membandingkan. Ada yang awal itu yang kita lakukan zaman dulu itu namanya stimulus respon tentang dunia, dan yang kita
prakerjakan adalah teori kontrol tentang dunia. Nah, ini realitas kebutuhan kita sama. Kalau kode kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Ini di anak-anak kan kebutuhan anak berbeda, kita tidak boleh menyamakan. Yang dulu semua orang melihat hal yang sama. Kalau sekarang setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami anak-anak, bukan anak-anak yang memahami kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti berhubungan dengan hal selanjutnya. Nah, semua perilaku kontrol itu semuanya mengarah ke materi disiplin positif dan motivasi. Nah, ini yang diinginkan disiplin versi baru dari kementerian. Disiplin versi baru, bukan yang kayak dulu. Disiplin positif dan motivasi. Nah, pertanyaan pemantiknya, bagaimana cara membuat disiplin? Monggo Bapak Ibu, biasanya membuat disiplin anak gimana namanya? Gimana Bu Putri? Gimana Pak? Digetak. Oke, digetak. Oke. Dimarahin, diberi hukuman. Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Ini pandangan kita guru ya, guru. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah hanya guru? Selama ini yang bisa mendisiplinkan murid siapa di sini? Ayo jujur, monggo, Bini, Pak Pur. Sudah mulai muncul kafe bocah dulu Bu. Nanti selanjutnya. Atau kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri. Nah, yang mendisiplinkan itu baiknya siapa menurut Bapak? Dari semuanya yang mendisiplinkan ini baiknya siapa? Baiknya siapa? Bunari guru, Putri murid. Nah, intinya nanti kalau saya jawab sekarang enggak bagus loh. Saya jawab di slide selanjutnya. Mas Hendri bisa dicek masih rekam enggak Mas Hendri? Masih oke. Oke, saya Mas Hendri. Minta waktunya sedikit lagi nih Bapak. Oke. Ya, disiplin positif dan motivasi. Nah, selanjutnya ini konsep disiplin positif. Jawabannya ada di sini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Apa? Disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi ini semua kata-kata beliau Bapak Ki Hajar ya. Disiplin itu harus muncul dari dalam diri sendiri. Tapi kalau tidak muncul-muncul, ya kita berhak berkuasa untuk mendisiplinkan. Tapi tujuan utamanya itu disiplin harus muncul anak untuk diri sendiri, dari diri sendiri. Dan mendisiplinkannya juga ada caranya. Nanti selanjutnya, berarti masih ada next selanjutnya di sini. Gitu. Nah, bagaimana disiplin positif itu? Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplinnya motivasi internal
Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Sama tadi ya. Ada disiplin positif diri dan motivasi. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi itu manusia berarti juga anak nih. Kalau gitu kita terapkan kepada anak. Sebenarnya motivasi itu cuma ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi tingkat terendah. Tujuannya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Biasanya anak itu begitu. Nanti saya kalau tidak melakukannya apa yang terjadi dengan saya? Seperti itu. Ini sering terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering terjadi di sekolah. Sekolah sana Bu, sekolah dekat Bengawan Solo sana. Buatan di Purworejo. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi naik 1 level. Ya, naik 1 level. Saya mau main biar nanti di traktir Pak dari sate lah. Ini untuk, nah ini saya yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan ini belum pas. Yang ketiga, level tinggi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita inginkan. Anak-anak termotivasi di motivasi ketiga ini. Biasanya mereka bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Nah, kalau anak sudah yakin dengan hal tersebut dan meyakininya, maka anak itu akan melaksanakan. Nah, itu keinginannya untuk ini. Anak-anak mencapai motivasi ketiga. Tidak 1, tidak 2, tidak 3. Kalau ini anak-anak di dekat Bengawan Solo. Kalau ini buatan nih Pak, ini enggak ini di dekat Gunung Launa ini. 3 ini di Gunung Rejo 1 ini, insya Allah ya. Jos ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Nah, tadi masih saya bicara tentang itu ya. Terus caranya bagaimana menanamkan disiplinnya? Nah, di sini caranya ini. Kita harus menanamkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, bukan. Namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu untuk terbentuknya budaya positif. Nah, ini tadi kan budaya positif. Nah, untuk membentuk budaya positif tadi kan kita menyatukan biar satu pemikiran paradigma yang ilusi tadi. Nah, salah satu caranya adalah mewujudkan keyakinan kelas. 1. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan kesepakatan kelas atau prinsip-prinsip dasar bagaimana di antara para warga kelas. Dan itu keyakinannya, kalau kita aturannya dilarang membuang sampah di kelas atau enggak? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Buanglah sampah di tempat sampah. Aturannya kan gitu. Kalau keyakinannya itu kita tanamkan ke anak-anak, kalau kita tidak membuang sampah di tempatnya, kelas kita akan menjadi kotor. Nah gitu. Nah, keyakinannya seperti itu. Kalau dilarang di kelas rame, enggak. Kita harus meyakinkan anak-anak kalau kamu ramai di dalam kelas, pembelajarannya akan terganggu sehingga ilmu yang kalian dapatkan tidak maksimal. Seperti itu. Anak harus yakin soal itu sehingga anak tidak melakukannya. Penyatuan pemikiran itu
mendapatkan nilai-nilai kerja, nilai kewajiban serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas. Jadi semuanya harus divisi kelas, dari visi-visi sekolah terus diturunkan ke kelas sehingga semuanya menjadi sama, tidak cuma satu kelas gitu. Nah, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Nah, kita bisa lihat sendiri. Kalau anak itu cuma tahunya itu aturan, sama anak itu yakin, kayaknya anak itu lebih mantap yang mana? Yakin. Kalau anak udah yakin kita sudah usah ini mengingatkan harus gini itu kan enggak. Intinya anak-anak harus yakin. Nah, intinya semuanya ini, keyakinan ini tidak bisa kita dan tidak boleh kita menuliskan atau membentuk. Keyakinan pertama gini, keyakinan kedua gini, Mas Mbak, tiga gini, Mas Mbak, enggak. Kita harus berkolaborasi dengan siswa satu sesi, terus membicarakan keyakinan-keyakinan atau hal-hal yang baik kita laksanakan di kelas dan kita rumuskan menjadi keyakinan-keyakinan kelas. Jadi itu juga harus tumbuh dari anak seperti itu. Nah, tugas kita menuntun agar keyakinan itu bisa terlaksana seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kok kayaknya membebaskan anak sekali gitu ya, Bapak Ibu. Dan itu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, kalau ada anak-anak yang sedikit usil di kelas, biasanya kita harus mengetahui dia mengalami atau tidak bisa memperoleh salah satu kebutuhan dasarnya. Saya mau kasih contoh saya mau buat suatu permasalahan. Bima merebut bekal makanannya Diva. Nah, bentar dulu. Nah, kalau Bima tak tanyai jawabnya gini. Tadi saya nggak bawa bekal, Pak. Itu kira-kira kebutuhannya yang belum terpenuhi yang mana dulu? Ya, kebutuhan bertahan hidup. Nah, kan itu fisiologis ya, tentang tubuh. Nah, kalau gini, saya merebut makanannya Diva karena tidak disiapkan dari rumah oleh Bapak Ibu guru, Pak Reza. Kayak kebutuhannya apa ya? Cinta, kasih sayang. Ya, mantap ini kan, benar-benar semua ini. Kalau jawabnya Bima gini. Saya cuma dikasih tempe sama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah. Sementara saya ingin makanannya Diva karena lauk pauknya enak, Pak. Apa? Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita harus bisa menyeleksi atau apa bahasanya. 5 kebutuhan dasar anak itu seperti apa biar kita ada solusinya. Nah, ketika tujuannya mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, kalau dalam materi itu agar kita bisa menemukan cara untuk menghadapinya sebagai guru. Nah, 5 kebutuhan dasar ada problemnya yang anak tidak bisa mencukupi sehingga menjadi permasalahan. Nah, di situ kita juga diberi ilmu untuk memposisikan diri. Nah, ada 5 posisi kontrol. Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor pemantau, manajer. Nah, kira-kira yang sering kita lakukan yang mana, Mbak, sebelum
kita bahas sebentar. Penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau manajer. Teman G. Penghukum, saya kadang penghukum juga. Itu harus berkembang ke arah lebih baik, Bu. Membuat merasa bersalah juga. Kalau penghukum itu kan kamu, contohnya gini, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai itu, kamu kan saya berhubungan kan? Kayak gitu. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, itu jadi anak merasa bersalah. Terus teman, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ya, kayak gitu. Semuanya ini ada permasalahannya. Kalau penghukum kan, anak kan kadang tidak mau dikontrol, ya, membuat merasa bersalah kan kurang pas. Kalau teman itu paling susah jika positifnya kan kalau anak itu masih merasa baik dengan kita, masih merasa cocok. Tapi ketika suatu saat lalu bahasa Jawanya kan gendang gitu, dan merasa kita tidak sebagai teman lagi, anak-anak akan kehilangan tempat bersandar. Jadinya cuma seperti itu. Semuanya ada baiknya. Kalau monitor atau pemantau, monitor berarti pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi apa, konsekuensinya apa, seperti itu. Kalau pemantau kayak kita ada batasannya. Yang diharapkan semuanya combine jadi satu, tapi yang paling mantap itu posisi sebagai manajer. Kita kalau ada permasalahan, pertama posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita mendorong anak itu mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, ditanya lagi apa yang kita yakini. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kita tuntut anak mau nggak memperbaikinya. Terus jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita menuntut anak mengetahui kesalahannya, apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan dia mau memperbaiki ini dengan cara apa. Nah, jadi kita tidak yang kamu ingin baik ya kamu harus gini, enggak. Kita arahkan dia memilih dari dalam dirinya biar lebih baik, jadinya seperti apa, seperti itu. Dia maunya seperti apa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah ada motivasi, 5 kebutuhan dasar. Nah, kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak dicukupi, terjadi masalah gitu. Nah, caranya kita memposisikan ada 5 ini, yang terbaik adalah manajer itu tadi. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasinya itu ada konsep yang namanya restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki atau memperlakukan orang lain. Jadi
restitusi salah satu bentuk kolaborasi kita dengan siswa yang sedang memiliki persoalan. Nah, restitusi itu lebih mudahnya ada segitiga restitusi untuk menggambarkannya. Ini slide terakhir Bu Siti. Segitiga restitusi. Kalau menghadapi hal yang tadi nih, ada pertama prosesnya validasi tindakan yang salah, dua menstabilkan identitas, tiga menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh tabanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanyakan ke anak, kamu punya alasan melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kita tanyai dulu, alasannya apa? Terus kira-kira cara yang lebih baik seharusnya apa? Jadi anak itu bisa melakukan meminta makanannya temennya sampai nangis ya. Ditanya alasannya kenapa? Tadi kan muncul persoalannya tadi. Terus karena ini salah, seharusnya cara yang lebih baik menurutmu seperti apa? Ini tahapan pertama, validasi tindakan yang salah dari anak tersebut. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas. Tahapan selanjutnya kalau menemui persoalan, menstabilkan identitas itu seperti memposisikan kalau kesalahan itu tidak hanya pernah dilakukan oleh anak itu. Jadi intinya pernah dilakukan temennya, pernah dilakukan gurunya gitu. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini. Jadi kita memposisikan anak ke dalam diri kita. Setelah dia tahu kesalahannya apa, terus kita stabilkan identitasnya dengan menstabilkan emosinya, kayak mengajak dia, merangkul dia kalau kita sepihak itu contohnya tadi. Terus menanyakan keyakinannya yang terakhir, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, biasanya runtut dari keyakinan tadi. Nah, keyakinan yang dia langgar apa, terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Biasanya kalau kamu melakukan ini, nanti kamu tidak bisa menjadi orang yang seperti kamu inginkan. Kalau dia sudah menyebutkan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi setiap ada permasalahan anak-anak dalam segitiga restitusi ini, anak-anak menghadapi kita bertemu empat mata, kita melaksanakan 3 tahap validasi tindakan yang salah. Kalau memastikan bahwa anak itu sadar kalau itu salah, terus menstabilkan identitas, menguatkan dia bahwa tidak hanya dia yang pernah salah. Selanjutnya menanyakan keyakinannya dan apa yang dia lakukan itu apakah bisa mendukung untuk mencapai keyakinan dan cita-citanya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi materi pada hari ini tentang filosofi guru penggerak dan budaya positif, di mana untuk menciptakan budaya positif itu kita harus menanamkan disiplin positif atau disiplin diri yang dari dalam siswa, dan kita harus menuntunnya dengan memahami motivasi tadi, terus posisi kontrol dan bagaimana menghadapi anak itu ketika terjadi permasalahan dengan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih waktunya di Sabtu pagi ini. Mohon maaf jika menghalangi beberapa keperluan yang mendesak. Saya ucapkan terima kasih sudah difasilitasi. Terima kasih Pak Haris, terima kasih Bapak Ibu. Mohon dukungannya agar program ini bisa saya laksanakan sampai selesai dan lulus dan memberi manfaat kepada lingkungan belajar kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.